Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hayatunufus. Saya atas nama Wulandari. Saya Nafis Akil Fadlur Rahman. Saya Muhammad Maminun. Nama saya Nabila Febina Jelanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep matematis dari enkripsi Ralph-Franz, yang dimana metode kriptografi yang termasuk dalam kategori transposition cipher, di mana posisi karakter dalam teks asli diubah untuk menghasilkan teks yang tidak mudah dikenali. Konsep dasar dari algoritma Ralph-Franz adalah membagi pesan menjadi beberapa baris dan menyusun karakter-karakter ini dalam pola zigzag. Untuk plain text, pesan yang ingin dienkripsi misalnya Nabila Febina Jelanda. Jumlah baris ini adalah parameter kunci yang menentukan seberapa dalam kita akan menyusun teks. Misalnya, jika kita menggunakan 3 baris, kita akan menggambar pagar di 3 baris. Zigzag pattern, karakter yang akan ditulis dalam pola menurun dari baris 0 ke baris jumlah baris 1 dan kemudian kembali ke atas dari baris jumlah baris 1 ke baris 0. Ini menciptakan pola zigzag yang diisi dengan karakter plain text. Iterasi dan pengisian baris, kita menggunakan loop untuk memasukkan setiap karakter dari pesan ke dalam baris yang sesuai. Variabel R mengontrol baris saat ini, sedangkan arah mengontrol apakah kita bergerak ke bawah atau ke atas baris. Mengubah arah, ketika kita mencapai batas atas atau bawah pagar, kita membalikkan arah dan melanjutkan penulisan karakter dalam pola zigzag. Penggabungan, setelah seluruh pesan dimasukkan ke dalam tabel Franz, kita menggabungkan karakter-karakter dari semua baris untuk membentukkan ciphertext. Karakter-karakter akan diisi ke dalam tabel yang menunjukkan kisi-kisi baris. Contohnya, baris 1 NIJN, baris 2 ABILA FBNAID, baris 3 BEA. Sekarang kita gabungkan semua karakter di semua baris menjadi satu pesan sandi. Dari baris 1 tambah baris 2 tambah baris 3 dan menghasilkan pesan sandi yaitu NIJNA BILA FBNA IDBEA dan menghasilkan output akhir yaitu NIJNA BILA FBNA IDBEA. Nah, untuk kesimpulannya, metode Ralph-Franz adalah contoh yang jelas dari teknik transposition. Berikut adalah kode yang saya buat. Yang pertama ada def enkripsi row column transposisi plain text kunci. Ini adalah fungsi utama yang melakukan proses enkripsi dengan metode row column transposition. Sebagai parameter plain text yang diisi pesan asli yang akan dienkripsi, kemudian kunci untuk urutan angka yang akan digunakan untuk menyusun ulang kolom dalam matriks. Kemudian ada keymax untuk menentukan jumlah kolom dalam matriks dengan mengambil nilai maksimum dari kunci. Berikutnya ada 6 rows at length plain text, dan selanjutnya untuk menghitung jumlah baris pada matriks dengan cara membagi panjang plain text dengan jumlah kolom. Operasi ini memastikan hasil pembagian untuk dibulatkan ke atas. Berikutnya ada matriks. Untuk menginisialisasi matriks dengan ukuran jumlah baris kali jumlah kolom dengan awalan sel diisi dengan string kosong, tidak terdapat apa-apa di dalamnya. Kemudian
kode ini. Mengisi matriks dengan karakter dari plain text. Jika karakter habis dan masih ada sel kosong, akan menambahkan spasi. Berikutnya ada kode ini. Untuk menampilkan matriks yang sudah diisi sebelum melakukan penyusunan ulang berdasarkan kunci. Kemudian kode ini untuk penyusunan ulang dengan mengambil karakter dari matriks sesuai urutan kolom yang ditentukan oleh kunci dan hasilnya disusun menjadi ciphertext. Maaf, kode yang ini. Selanjutnya ada return ciphertext untuk mengembalikan hasil enkripsi atau ciphertext. Kemudian kode def main, fungsi utama yang akan meminta input plain text dan kunci, kemudian akan memanggil fungsi enkripsi. Berikutnya plain text input, memasukkan plain text dan ya seterusnya. Ini meminta input plain text dari pengguna dan semua spasi akan dihapus. Berikutnya kode ini untuk meminta kunci dari pengguna. Input berupa deretan angka yang akan dipisahkan dengan koma lalu diubah menjadi list integer. Berikutnya ada pesan terenkripsi. Kode ini untuk memanggil fungsi enkripsi row kolom transposisi dengan input plain text dan kunci. Kemudian untuk menampilkan hasil kita bisa menggunakan ini, print pesan asli plain text yang akan menampilkan pesan asli plain text dan hasil enkripsi. Dan yang terakhir ada if name untuk menjalankan program utama dan memanggil fungsi utama untuk memulai proses enkripsi. Berikut contoh untuk saya jalankan. Di sini saya akan menggunakan nama lengkap saya sendiri, itu Nafis. Di sini kita bisa bebas merubah tata letak yang kita inginkan dengan maksimal 4 angka saja. Kita coba aja dari 2,1. Sebelumnya ini harus dipisahkan dengan koma agar bisa dijalankan dengan baik. Dari kunci 21, 4 dan 3 akan menampilkan pesan terenkripsi Avlon berikut ini. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi untuk contoh yang kedua.
tetap menggunakan nama saya dan saya akan memasukkan kunci yang berbeda dari contoh pertama, yaitu mungkin saya bisa dari 4 2 3 1 dengan kata kunci yang berbeda, maka pesan yang berhasil terenkripsi akan berbeda, yang berarti kode yang saya buat berhasil dijalankan sesuai konsep dari row column transposisi. Itu berikutnya proses enkripsi secara manual. Untuk proses enkripsi plain text menggunakan nama saya sendiri, Nafis Syakil Fathur Rahman, dengan kunci 2143 menggunakan metode row column transposition. Note, agar lebih rapi maka hapus spasi di plain textnya. Untuk input Nafis Syakil Fathur Rahman dengan kunci 2143. Tentukan ukuran tabel dengan kunci 2143, yaitu memakai 4 kolom. Untuk rumusnya, jumlah baris sama dengan panjang plain text dibagi jumlah kolom. Panjang plain textnya 23 dan jumlah kolom 4, maka tentu hasilnya bukan 6 tapi mendekati 23, hanya 6. Jadi kita bulatkan saja ke atas. Terdiri dari 4 kolom dan 6 baris. Berikut kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dan di dalamnya per kolom adalah huruf-huruf dari nama saya. Itu ada NAFIS AQIL FADHLURROHMAN. Untuk selanjutnya susun ulang berdasarkan kunci 2143 yang dapat kita rubah sesuai keinginan kita. Kolom kedua berisi AAFLOM, kolom ke-1 NSLHRA, kolom keempat IIDRM, dan yang terakhir kolom ketiga FQAUH. Lalu masukkan ke kolom yang disusun menggunakan kunci, yaitu 2143. Kemudian gabungkan karakter dari kolom yang sudah diurutkan. Kolom kedua, kolom ke-1, kolom 4, dan kolom ketiga. Untuk hasil akhirnya, gabungkan semua kolom yang sudah diacak sebelumnya menjadi satu ciphertext yang berhasil terbuat adalah AAFLONSLHRAIIDRMFQAUH. Berikut dengan contoh yang saya terapkan pada kode pada Python, dan hasilnya sama. Di sini saya akan membahas source code mengenai Caesar Zipper. Oke, yang pertama yaitu
yang ini merupakan variabel kunci. Variabel kunci ini adalah string yang berisi semua alfabet, yaitu dari A sampai Z gitu ya. Untuk referensi penggeserannya dalam metode enkripsi nanti. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi encrypt n, plaintext ini ya. Nah, ini parameter n ini sebagai jumlah pergeseran rotasi yang digunakan dalam enkripsi. Kemudian untuk plaintext yang ini sebagai teks asli sebelum dienkripsi yang akan diproses nanti gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu seperti ini. Yang pertama yaitu hasil. Ini inisialisasi variabel untuk string kosong. Nah, buat nyimpen hasil enkripsi. Nah, untuk for I in plaintext.lower ini untuk loop untuk memproses tiap karakter dalam teks yang sudah diubah jadi huruf kecil gitu ya. Jadi ini menghindari perbedaan huruf besar sama kecil kayak gitu. Nah, untuk blok try ini untuk mencoba mengenkripsi setiap karakter yang ada kayak gitu. Nah, kunci indeks I ini buat cari posisi indeks karakter I dalam variabel kunci. Nah, kalau yang kunci indeks I plus N kemudian 20% 26 ini buat nambah nilai N ke indeks karakter I untuk melakukan pergeseran. Terus ngambil hasil modulus 26. Nah, kenapa modulus 26? Karena kan di alfabet itu jumlahnya kan 26 ya. Tapi metode ini dihitung dari 0. Jadi keseluruhannya itu ada 25. Nah, buat mastiin pergeserannya itu tetap dalam rentang alfabet, yaitu 0 sampai 25, kita pakai modulus 26 gitu. Nah, untuk kunci J ini buat ngambil huruf yang ada di indeks J hasil pergeseran dan nambah ke variabel hasil. Kemudian yang selanjutnya itu ini accept value error. Nah, jika karakter I ini tidak ada dalam variabel kunci, misal itu tanda baca atau spasi gitu ya. Nah, karakter tersebut itu bakal langsung ditambahkan ke hasil tanpa ada perubahan nanti. Nah, kemudian return hasil dot lower ini buat ngembaliin hasil enkripsi sebagai teks huruf kecil. Jadi setiap hasil enkripsinya itu pasti nanti huruf kecil, nggak bakal huruf besar kayak gitu. Nah, kemudian fungsi ini ya, ini menerima teks asli untuk yang plain text ini. Kemudian yang N ini sebagai jumlah rotasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian utama dari programnya. Nah, untuk ini plain text sama dengan input. Nah, ini untuk teks asli yang bakal yang ingin kalian enkripsi gitu. Nah, terus N ini sebagai jumlah rotasi kunci dalam bentuk integer. Kemudian kita memanggil fungsi proses plain text sama N-nya untuk memproses dan mencetak hasil enkripsi. Oke, kita coba run ya. Nah, kita input plain text-nya. Di sini saya pakai nama saya. Nah, kuncinya itu 3. Kemudian enter. Nah, kemudian hasil enkripsinya itu muncul seperti ini. Untuk menghitung manualnya, kita ke video selanjutnya.
membahas mengenai perhitungan manualnya. Nah, yang pertama itu plain text yang saya input, yaitu nama saya, Wulandari. Nah, untuk rotasinya ini saya menggunakan kunci 3. Nah, untuk prosesnya begini. Nah, untuk huruf alfabet itu ya, kan dimulai dari huruf A sampai Z. Nah, jumlahnya itu ada 26. Tetapi di sini kita mulai dari 0. Jadi sebenarnya kita itu bisa menghitung menggunakan modulus 6 untuk memastikan rotasi ini tetap dalam alfabet gitu. Nah, contohnya untuk huruf A, ketika kita menerapkan rotasi kunci 3, ini bakal jadi huruf D setelah dienkripsi kayak gitu. Untuk penerapan plain text-nya itu seperti ini. Yang pertama itu kan tadi huruf W ya. Nah, posisinya itu ada di 22 huruf W. Setelah diterapkan rotasi tadi, itu menjadi huruf Z. Ini ya. Untuk penerapannya itu seperti ini. Tambah dengan rotasi 3, hasilnya 25. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang monoalfabetic cipher, di mana monoalfabetic cipher adalah salah satu metode enkripsi klasik di mana setiap huruf dalam teks asli digantikan oleh huruf lain sesuai dengan aturan atau kunci yang telah ditentukan. Nah, dalam metode ini, setiap huruf alfabet pada plain text selalu digantikan oleh huruf yang sama dalam cipher text, sehingga hubungan antara huruf plain text dan cipher text tetap konsisten sepanjang pesan. Nah, selanjutnya di sini ada create cipher. Nah, create cipher untuk membuat sebuah kamus yang akan berfungsi sebagai cipher. Nah, di sini terdapat dua. Yang pertama ada alfabet, yang kedua ada key. Nah, untuk variabel ciphernya sendiri adalah kamus yang digunakan untuk menyimpan pasangan huruf yang dipetakan. Karena di sini menggunakan tanda kurung seperti ini, maka bisa diinisiali sebagai dictionary kosong. Nah, selanjutnya sintaks ini atau kode ini untuk mengisi kamus cipher dengan memetakan setiap huruf dalam alfabet ke huruf yang sesuai dalam key berdasarkan indeks yang sama. Nah, selanjutnya ada return cipher, di mana kode ini bisa mengembalikan kamus cipher yang telah dibuat, sehingga dapat digunakan untuk proses enkripsi di bagian lain dari program. Dan untuk kode ini, untuk fungsi encrypt, itu bisa menerima dua parameter. Yang pertama plain text, yang merupakan teks asli yang ingin dienkripsi. Dan yang kedua ada cipher, yang merupakan kamus pemetaan huruf yang digunakan untuk mengganti karakter dalam teks asli dengan karakter yang sesuai dalam cipher teks. Nah, selanjutnya ada kode for char in plain text. Nah, baris ini melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam string plain text.
sehingga memungkinkan pemrosesan dan enkripsi setiap karakter satu persatu. Nah, untuk kode ini, itu untuk memeriksa apakah karakter saat ini ada dalam kamus Zipper atau tidak. Dan untuk baris yang ini, jika karakter ditemukan, tambahkan karakter yang sesuai dari kamus Zipper ke string hasil yang menyimpan hasil enkripsi. Dan untuk else, jika karakter saat ini tidak ditemukan dalam kamus Zipper, misalnya karakter non-alfabet seperti spasi atau tanda baca. Untuk yang baris else. Nah, untuk baris hasil, itu tambahkan karakter asli ke string hasil tanpa perubahan, sehingga karakter tersebut tetap muncul dalam ciphertext. Nah, baris kode ini bisa mengembalikan string hasil yang berisi ciphertext hasil enkripsi dari teks asli. Setelah semua karakter diproses dan digantikan sesuai dengan kamus Zipper. Nah, untuk alfabet dan key, seperti yang di atas, alfabet ini yang berisi semua huruf dari A sampai Z. Nah, untuk key, yang berisi urutan huruf baru yang akan menggantikan huruf dalam alfabet kuncinya. Nah, selanjutnya, baris ini memanggil fungsi create Zipper dengan parameter alfabet dan key untuk membuat kamus Zipper yang memetakan huruf dari alfabet ke huruf yang sesuai dalam key. Hasilnya disimpan dalam variabel Zipper. Nah, untuk baris ini bisa mendefinisikan variabel plaintext yang berisi teks asli yang akan dienkripsi. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Lutfia Hayatun Nufus. Dan untuk baris ini, itu memanggil fungsi encrypt dengan parameter plaintext dan Zipper untuk mengenkripsi teks nilai. Hasil enkripsi disimpan dalam variabel ciphertext. Untuk baris ini, itu untuk menampilkan plaintext, diikuti dengan nilai dari variabel plaintext yang berisi teks asli sebelum dienkripsi. Dan untuk baris yang terakhir, itu untuk menampilkan string atau ciphertext yang diikuti dengan nilai dari variabel ciphertext yang berisi hasil enkripsi dari teks asli. Nah, untuk inputnya saya menggunakan Lutfia Hayatun Nufus. Coba kita jalankan. Nah, ternyata untuk Lutfia Hayatun Nufus, ciphertext-nya hasilnya seperti ini. Nah, untuk proses enkripsinya, yang pertama itu kita membutuhkan kunci substitusinya. Nah, di sini kita memasukkan kunci substitusi yang berupa 26 huruf unik agar mengganti setiap huruf alfabet biasa dengan huruf yang diinginkan. Nah, saya menggunakan contoh ini sama persis yang ada di programnya. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini saya sudah menggambarkannya seperti ini. Untuk alfabetnya, ini untuk key-nya. Nah, untuk input, saya menggunakan nama saya yaitu Lutfia Hayatun Nufus. Nah, di sini L-nya itu C, U itu P, T-nya U, H R, F-nya N, dan I-nya Y, A-nya M, dan H-nya R. Hasilnya seperti ini. Hasil ini itu sama seperti yang ada di programnya.
yang ada di Viscode-nya. Seperti ini. Ini hasil manual sama hasil Viscode-nya.